Nah, yang pertama, mungkin kalau udah pada nonton video asal jeplak yang judulnya apa itu website dan juga web hosting, mungkin udah pada paham atau ini sebenarnya tutorialnya khusus untuk benar-benar yang masih baru banget ya, baru banget pengen mencoba bikin website. Ya mumpung lagi banyak yang masih di rumah, siapa tahu bisa membuat website untuk mempromosikan usaha atau untuk sekedar menaruh resume, portofolio dan segala macam. Jadi ya kita mulai aja. Pertama kita coba lihat di sini di layar udah ada uh, pemesanan domain. Oke. Misalnya kita mau bikin domain baru nih. Asal jeplak misalnya coba asal apa ya. Nah ini udah banyak iseng nih. Misalnya asal bisnis. Asal aja ya. Misalnya pengennya My ID yang paling murah karena cuma buat tutorial. Jadi kita coba ya dari yang paling murah. Ini tampilan ini bakal berbeda-beda. Jadi kalian tentunya kalian bisa pergi ke penyedia domain yang menawarkan jasa pendaftaran domain. Ya atau kayak tadi Asa Jeplak bilang bisa lewat Asa Jeplak juga. Tapi itu promo nggak tahu malu aja. Cuma intinya pertama-tama harus punya domain yang pasti kalau mau bikin website. Jadi kalian harus pergi ke tempat penyedia domain. Kalian bisa pilih mau .com atau mau pakai .id, .my.id. Nah tapi kalau misalnya .id ada beberapa persyaratan ya. Misalnya .co.id itu misalnya itu harus perusahaan. Jadi kalian harus siapkan NPWP perusahaan, terus fotokopi NPWP perusahaan atau surat akta atau SK dari pemerintah atau apa tadi TDP dan segala macam. Itu harus disiapin minimal salah satu dokumen dan juga KTP pemilik usaha pendirinya, founder atau ya pokoknya terdaftar situ sebagai CEO-nya atau direktur. Jadi kalau .co.id harus punya itu. Kalau yang Ponpes harus pondok pesantren, ac.id itu berarti harus institusi pendidikan. Kalau yang paling bisa sih .my.id, kalau SCH.id untuk sekolah, or.id untuk organisasi yang resmi terdaftar. Tapi yang paling murah dan tersedia bisa didaftar dengan mudah itu .my.id. Oke, ya penjelasannya nanti deh. Sekarang mulai kita coba dulu. Intinya kalian harus cari penyedia domain. Cari aja jasa beli domain.com gitu misalnya atau beli domain apa gitu. Nanti pasti keluar link-linknya di Google. Siapa aja kalian pilih cari yang paling murah atau yang gimana. Cuma perlu diingat jangan sembarangan pilih, terutama yang gimana ya istilahnya nggak jelas, kurang kredibel atau apa, karena kadang-kadang pernah pengalaman pribadi juga daftarin domain ke tempat orang, dia domain asal jeplak bukan asal jeplak.com ya, domain milik saya tuh di apa ya, di Bengkalai lah. Jadi mau pindah ke tempat lain ditahan-tahan. Ya hati-hati ya kayak gitu-gitu deh pokoknya. Nggak semuanya begitu, kebanyakan nggak begitu. Ini kebetulan lagi apes saja. Cuma sekarang udah selesai masalahnya, jadi udah gak ada masalah lagi. Jadi perlu hati-hati, pilih aja yang paling terpercaya lah, yang udah kalian kenal namanya. Atau kalau belum kenal, coba aja cari yang paling atas-atas di Google tuh biasanya lebih ya, dipercaya deh. Oke, memang harganya agak mahal dikit. Tapi ya daripada kenapa-kenapa kan. Kalau domain itu, kalau kalian nggak punya akses ke domain, kalian nggak bakal bisa ubah-ubah. Kalau mau pindah hosting, kalian nggak bisa ganti karena kalian harus punya akses ke domain dulu. Oke, nah nanti kita sambil jelasin intinya gitu. Nah, kita coba daftar domain sekarang ya. Kita pesan domain asalbisnis.my.id. Kita klik order now. Oke, tadi udah ya. Oke, asalbisnis.my.id 55.000. Ini per tahun ya. Harga domain tuh biasanya selalu per tahun. Dan itu harus diperpanjang per tahun. Atau kalian ada beberapa yang bisa menyediakan pendaftaran langsung untuk beberapa tahun. Cuma umumnya domain itu didaftarkan untuk 1 tahun. Jadi kalian bayar 55.000 atau kalian bayar 150.000 atau 200.000, itu semua untuk 1 tahun biasanya.
Jadi tahun depan baru nanti diperpanjang lagi di tempat yang sama tempat kalian daftar. Yang perlu diperhatiin di sini, domain dan hosting itu beda. Jadi jangan mikir, ada beberapa penyedia hosting yang menggratiskan domain untuk tahun pertama. Nah, pokoknya harus pastiin dulu deh kalau mau sewa hosting dan beli domain, daftarin domain itu harus pastiin dulu ke penyedianya. Ini domain untuk berapa lama? Apakah nanti biaya tahun kedua bakal tetap sama atau enggak? Bicara soal hosting, banyak juga yang promosi besar-besaran di tahun pertama. Jadi misalnya tahun pertama harganya cuma, ini misalnya 10.000 per tahun. Tiba-tiba nanti pas perpanjangan di tahun berikutnya, kalian misalnya nih bisnisnya lancar nih, tapi nggak bagus-bagus amat nih, duit tetap ngepas nih, duit tetap pas-pasan. Tiba-tiba pengen perpanjang, ya pengen perpanjang nggak taunya harganya balik lagi ke normal, misalnya jadi 500.000 per tahun gitu. Sementara kalian nggak ada uang ya kan, jadi susah juga karena mau nggak mau kan harus bayar kalau mau websitenya tetap aktif atau pindah ke tempat lain. Tapi itu membutuhkan eh, jasa transfer, jasa migrasi istilahnya. Kalau kalian nggak bisa melakukan sendiri, kalian harus minta tolong orang atau minta tolong penyedia hosting yang baru untuk membantu. Kayak gitu. Jadi ya itu pokoknya intinya itu. Jadi harus ada domain, harus ada hosting. Oke, kita lanjut ya. Jadi bisa kita akan mendaftarkan asalbisnis.my.id 55.000. Oke. Makasih. Order. Ini nanti disensor aja. Manage DNS, enable manage DNS service to add or remove DNS records. Ini biasanya disediakan gratis, ambil aja, nggak terlalu penting sih, karena nanti semua dilakukan di dalam si panel, tidak dari DNS. Cuma ini nanti kemungkinan besar kalau yang mau pakai hostingnya pakai Blogspot, itu bakal perlu manage DNS ini. Ini mumpung dikasih gratis, kita ambil aja. Periode 1 tahun, name server. Nah ini karena ini memang punya asal jeplak sendiri, jadi name servernya sudah sesuai dengan name server asal jeplak. Ini nanti akan disensor ya, jadi kalian nggak bisa baca. Pokoknya ini jadi name server itu nanti biasanya harus ditanyakan ke penyedia hosting. Jadi kalau kalian beli domain di tempat yang berbeda dari tempat penyedia hosting, domain itu harus dimasukkan name server dari tempat hosting yang kalian sewa. Jadi misalnya kalian sewa hosting di asajeplak.com gitu misalnya, penyedia hosting misalnya ya. Jadi atau RBC hosting deh yang punya asajeplak juga. RBC hosting gitu, rbchosting.com. Jadi nanti kalian harus masukkan misalnya dari RBC hosting mensyaratkannya name servernya adalah ns1.rbchosting.com dan ns2.rbchosting.com. Itu kalian masukkan di name server karena biasanya kalau beda tempat di sininya dia belum sama dengan yang kalian butuhkan gitu. Kalau kalian butuhkannya adalah mengarahkan ke hosting di tempat RBC hosting, berarti kalian harus masukkan name server yang bisa menyambungkan domain kalian ke hosting mereka, ke hosting RBC kayak gitu. Oke. Itulah ya, whois kayak gitu. Ini data diri pribadi, ini disensor nanti. Yang penting nanti ini tampilan ini bakal berbeda-beda di setiap penyedia provider domain ya. Jadi jangan kaget, yang penting beberapa menunya mirip. Manage DNS ini pasti ada, biasanya disuruh centang, gratis soalnya, pilih aja. Kalau misalnya ada pilihan lain, privacy protection alias proteksi ID, jadi nanti kalau orang mengecek whois, mereka nggak bisa ngeliat siapa yang daftarin, mereka nggak bisa lihat nama kalian, nggak bisa lihat nomor telepon. Karena kalau tidak dipakai itu, orang bisa ngeliat siapa yang mempunyai website, pemilik websitenya siapa gitu, didaftarkan atas nama siapa, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa. Karena itu memang kewajiban biar kalau ada apa-apa, misalnya website ini disalahgunakan atau website ini mengganggu atau apa, ada pihak yang menghubungi jadi lebih mudah gitu. Oke. Jadi ada manage DNS, kita pilih.
period 1 tahun, name server, dan whois. Oke, save. Sudah diedit, kita continue. Sudah diedit di sini, kita continue sekarang. Order summary, bla 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 bla. Check out. Oke, check out. Jadi bisa dilihat jadi statusnya lagi processing dan pending. Nope. Oke, kita balik ke home aja deh. Oke, ini sudah terdaftar ya, berarti tadi istilahnya apa? Domainnya, tapi lagi diproses oleh si pemilik siapa? Si pemilik yang penyedia jasa domainnya. Dia sedang diproses. Nah, kalau tadi kalau ngomongin soal name server, tahu name server dari mana ya kalian harus tanyain ke penyedia hosting ya. Jadi jangan nggak ditanyain, kalian harus tanyain ke penyedia hosting, ini name servernya berapa. Biasanya akan ada 2 name server NS1 dan NS2, itu mereka akan kasih 2, isi dua-duanya, jangan diisi salah satu doang. Isi dua-duanya di tempat yang tadi saya sebutkan, diputar balik aja videonya kalau memang masih tadi lupa. Pokoknya tempatnya namanya name server, itu harus diisi, kalau enggak domainnya nggak bisa terhubung ke hosting. Jadi itu yang paling penting. Oke, kita lihat udah nyala belum nih. Oke, harus verifikasi email. Nah, ini untuk beberapa penyedia emang harus. Biasanya mereka butuh untuk verifikasi pemesanan lewat email. Jadi kalian harus masukkan email yang benar. Jadi begitu mereka kirim email verifikasi, itu harus bisa dibuka, dan nanti biasanya ada kode atau link yang bisa diklik. Jadi jangan sampai enggak. Oke, kita buremin dulu karena ini email pribadi asal jeplak. Bla 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 bla. Next. Mudah-mudahan nggak kecepatan ya, tapi kalau kecepatan ya silakan silakan tadi di rewind lagi. Cuma kalau masih ada yang bingung bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Dan ini jangan khawatir, nanti video ini memang bakal panjang, cuma bakal potongan-potongannya di tiap section, di tiap topik akan asal jeplak upload terpisah. Jadi kalian bisa lihat langsung ke yang salah satunya aja, atau langsung nonton video ini yang full. Dan semuanya nanti akan ditaruh dalam satu playlist, jadi nggak perlu khawatir. Aktivasi. Reminder to verify. Important, verify. Silahkan klik link berikut. Nggak diklik ini sih, di copy paste. Oke, proceed. Sukses. Oke, berarti sudah sukses. Oke, kita lihat sekarang sudah nyala atau belum. Nah, sudah aktif name server di sini. Selanjutnya adalah masuk ke panel kalian. Nah, nanti setelah urusan domain tadi beres, kalian masuk ke cPanel. Di cPanel kalian bisa lihat kalian bisa lihat banyak nih pilihannya, bingung kan? Tapi yang penting tadi domain sudah diarahkan ke name server yang benar. Jadi yang penting tadi name servernya sudah sesuai dengan yang diminta oleh siapa namanya, penyedia hosting.
Jadi kalau kalian, jadi kan si panel udah bisa dikali di otak-atik supaya apa? Supaya apa istilahnya ya? Supaya kalau kalian ngetik domain, nama domain itu udah bisa membuka websitenya gitu. Jadi file-file yang ada di sini bisa kalian eh, buka dari sini. Jadi misalnya ini kan mesti sudah beres ya. Jadi misalnya sini ini karena belum HTTPS. Nah, kalau sudah muncul ini berarti sudah nyambung nih antara domain dengan hosting. Pokoknya kalau udah muncul index of CGI bin, berarti domain dan hosting kalian sudah sinkron. Jadi tinggal diisi aja kalian nanti mau install apa di sini gitu.